Pertobatan. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul bab 22 ayat 3 sampai 16. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberikan kesaksian. Dari mereka, aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebalah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawabku, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu." Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, "Tuhan, apakah yang harus kuperbuat?" Kata Tuhan kepadaku, "Bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu." Dan karena aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, "Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah." Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, "Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan, sambil berseru kepada nama Tuhan." Bacaan hari ini mengisahkan tentang pertobatan Paulus. Bagaimana Paulus sembuh dan bagaimana ia dapat melihat kembali. Setelah ia sembuh dan dibaptis, ia melaksanakan penugasan yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Pertobatan yang dialami Paulus juga aku alami. Dahulu aku tidak mengenal Tuhan dengan baik, tidak dapat melihat cintanya pada diriku. Setelah aku mengalami pertobatan dan dibaptis, aku dimampukan untuk melihat cintanya dan diberi tugas untuk mewartakan karya kasih-Nya kepada setiap orang yang aku temui. Aku diberikan begitu banyak kesempatan untuk mengikuti kegiatan mengolah batin dan jiwaku. Dalam satu seminar yang aku ikuti, aku berdoa agar aku diberikan kesempatan untuk mengenalnya lebih baik lewat kitab suci. Aku memintanya agar aku jangan mati dulu sebelum mengenalnya lewat kitab suci yang aku baca. Aku memintanya agar aku diberikan kesempatan untuk membacanya
dan menyelesaikan. Akhirnya permintaan itu terwujud. Puji Tuhan. Aku bersyukur kepada Tuhan atas tugas-tugas yang Tuhan percayakan pada diriku, baik di dalam maupun di luar rumah. Aku mau selalu setia atas panggilan Tuhan yang dipercayakan pada diriku. Doa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan. Aku boleh mengalami pertobatan dan dibaptis. Terima kasih juga Tuhan atas tugas-tugas yang Engkau percayakan pada diriku. Pada saat aku terpuruk dalam penderitaan, aku masih dapat mengemban tugas yang Engkau percayakan pada diriku. Tentu tak mudah Tuhan, jika Engkau tidak ada di sisiku. Sebagai pribadi yang Engkau sayangi, aku merasakan anugerah hidup terindah ini darimu. Aku boleh selalu bertumbuh dalam iman. Satu yang aku pinta Tuhan, agar Engkau selalu memberikan iman yang kuat, agar aku mampu mengarungi hidup ini dengan baik dan penuh sukacita. Amin.